Dan Sidikiyah ini kalau pandangan saya ya, saya cari-cari, saya ngulik-ngulik sana kemari, saya pelajari. Ini tidak ada sebuah pesantren atau didikan yang tidak betul atau tidak baik, itu nggak ada. Di dalam Sidikiyah itu nggak ada. Bahkan mengedepankan yang namanya hubul waton minal iman, mencintai tanah air ini bagian daripada iman. Lalu kemarin itu teman-teman ya, alhamdulillah banyak orang yang tiba-tiba itu mengeklaim bahwa kenapa sih kok Arya ini membela orang yang cabul katanya gitu. Masya Allah ya, udah bukan seperti itu. Kita itu harus melihat dari aspek hukum, juga kita harus melihat dengan asas kebenaran. Madura hadir Gus, siap? Atau mungkin Sidikiyah itu milik LDII atau Islam Jamaah Gus, atau lainnya? Nggak ada Mbak Junet, nggak ada keterkaitan dengan itu semua. Makanya Sidikiyah ini kan nggak bisa digoreng-goreng sebetulnya. Hanya satu yang digoreng itu adalah pesantren ini seperti ini gitu. Nggak ada salah. Jangan ngeklaim seperti itu ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Beki ini tidak mewakili atas nama pesantren. Seandainya toh itu benar bisa dibuktikan nanti ya. Ini tidak mewakili dunia pendidikan. Kan saya sudah sering menyampaikan, ini tidak mewakili Islam contohnya ya, atau tidak mewakili Sidikiyah, tidak ya. Tetapi ginilah ya, perlu saya sampaikan, ada ini menurut analisis saya ya, ada indikasi politik dalam keluarga, ada politik ya dalam cinta, dalam percintaan nih ya. Ini ada kaitannya tentang percintaan ya. Jadi bisa jadi jangankan Mas Beki ya, jangankan si Beki ya, saya sendiri aja, mantan saya ngerecokin sampai detik ini. Ini mantan, mungkin saja indikasinya ada kaitannya dengan orang-orang yang merasa terabaikan, orang-orang yang sakit hati, pacaran putus, dan lain sebagainya. Tetapi melihat perkembangan informasi seputar persoalan ini, saya melihat sudah tidak sehat ya. Ada penggiringan opini yang menurut saya sudah keluar dari esensi persoalan yang sebenarnya, dan sudah nggak sehat menurut saya, melenceng keluar daripada esensi persoalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang melakukan tindak kejahatan adalah oknum, yang kebetulan saja adalah anak kiai pengasuh pondok pesantren Sidikiyah. Kenapa kasus ini sampai mengancam keberadaan pondok pesantren Sidikiyah? Ini patut menjadi tanda tanya menurut saya. Bahkan saya lihat sebuah link berita bahwa Kementerian Agama Jawa Timur sudah mencabut izin operasi pondok pesantren Sidikiyah tersebut. Ini aneh, belum ada keputusan hukum positif, tapi pondok pesantrennya, izin operasi pondok pesantrennya itu sudah dicabut. Coba kita amati apakah kasus ini benar-benar murni, berdiri secara mandiri, ataukah ada keterkaitan dengan persoalan lain. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Apakah kasus ini mencuat ke publik secara tiba-tiba menjadi kasus tunggal? Enggak, ternyata. Ya kan? Sebelum kasus percabulan ini mencuat, ada sengketa perebutan hak warisan. Nah, ini menarik sekali kan? Jadi kasus ini tidak berdiri sendiri. Kasus ini tidak mencuat begitu saja dan menghebohkan jagat Nusantara. Ada hal yang terjadi terlebih dahulu sebelum kasus percabulan ini mencuat. Jadi inti pada poin kedua ini bahwa saya melihat kasus ini tidak berdiri sendiri, sehingga saya menyimpulkan bahwa kasus ini tidak murni kasus percabulan.
adalah saya yang tidak taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada ajaran pimpinan. Ini ada jalannya. Ini ada jalannya dari luar. Selama ini yang tahu ini saya, dan saya tidak mau membuka masalah ini demi untuk keselamatan kita semuanya. Dan masalah jadi sudah tidak khusus kepada bukti malah menimpa diri saya, menimpa pesantren saya, menimpa ajaran dia, dan menimpa kepada organisasi sipil semuanya. Setiap tetes keringat teman-teman semuanya yang ada di sini, setiap kesakitan, pukulan dan tendangan yang sudah Anda terima, dan setiap darah yang menetes dari luka tubuh kita, itu semua demi kejayaan Siddiqiyah, demi kejayaan Indonesia Raya. Dan jika Siddiqiyah memanggil kita lagi, siap kita untuk berjuang? Siap kita untuk berjuang? Siap kita untuk membela? Siap untuk membela dan guru? Insya Allah, Allah meridhai apa yang kita lakukan ini ya, dan ini akan dicatat baik di dunia sebagai sejarah perkembangan pelestarian Siddiqiyah dan sampai nanti di akhirat, dan insya Allah Allah meridhai kita semua. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya dengan adanya keputusan yang sudah diambil oleh Menteri ad interim, Menteri Agama Pak Muhadjir Effendi, yang kebetulan beliau adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana beliau menyampaikan telah mencabut keputusan untuk pencabutan izin operasional pesantren Majma'ul Fakhrain Sidikiyah. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada Bapak-bapak dari PBNU, dari tokoh-tokoh masyarakat, dan saya ingin pastikan, saya yakin dari Mas Menteri Agama yang hari ini di Mekah pun punya pemahaman yang sama bahwa pesantren secara kelembagaan harus diselamatkan. Kepastian anak didik kita untuk memperoleh pelajaran sebaik-baiknya pun juga harus bisa dipikirkan, dan ujungnya kita pahami sama, keputusan dari Menteri Pak Muhadjir ini harus disambut dengan rasa syukur. Sejauh ini Kemenak sudah melakukan komunikasi Pak? Kebetulan tadi siang kami di pesantren juga menerima pejabat dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur dan Jombang, karena memang sebelumnya koordinasi komunikasi kami cukup baik. Tadi kami terima dalam rangka untuk silaturahmi, dan tentu saja dengan adanya keputusan ini maka kami sangat terbuka untuk semua pihak memberikan masukan-masukan, memberikan arahan-arahan baik dari Kemenak maupun tokoh-tokoh agama. Kita pastikan kita berikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Langkah selanjutnya apa Pak setelah mengetahui pembekuan itu dibatalkan? Ya, seperti yang kami sampaikan beberapa kesempatan yang lalu, bahwa sesungguhnya pesantren kami di tengah polemik ini masih berjalan dengan normal. Aktivitas pendidikan, kegiatan pesantren masih bisa berjalan dengan hal yang biasa dan kondusif, tidak ada persoalan-persoalan yang perlu dikhawatirkan. Pak, ada kegiatan tertentu besok itu Pak, apakah di situ ada kegiatan masuk sekolah atau kegiatan apa hari besok? Ya, sampai dengan tanggal 14 itu kami liburkan kegiatannya, tapi kegiatan-kegiatan informal seperti kemarin ada acara Idul Adha, pemotongan hewan kurban sudah kita laksanakan. Jadi liburnya libur Idul Adha Pak ya? Ya. Sidikiyah ini bukan bagian daripada NU ataupun Muhammadiyah, tetapi percayalah, Sidikiyah yang saya lihat ya selama berpuluh-puluh tahun ini ikut membangun bangsa. Apalagi Sidikiyah ini 17 Agustus besok ini program untuk ini sudah membangun rumah. Ini sebanyak 100 berapa kemarin? 128 unit rumah loh yang akan diresmikan ini pada 17 Agustus besok. Rumah itu gratis ya? Gratis dibagikan. Gratis dibagikan, coba. Dibangun dari orang-orang yang tidak mampu, dibangunkan rumah. Jadi untuk orang-orang yang tidak mampu itu dibagi-bagikan itu. Jadi Masya Allah luar biasa Sidikiyah ini. Dan Sidikiyah ini kalau pandangan saya ya, saya cari-cari, saya ngulik-ngulik sana kemari, saya pelajari. Ini tidak ada sebuah pesantren atau didikan yang tidak betul atau tidak baik, itu nggak ada. Di dalam Sidikiyah itu nggak ada. Bahkan mengedepankan yang namanya hubul waton minal iman, mencintai tanah air ini bagian daripada iman. Lalu kemarin itu teman-teman ya, alhamdulillah banyak orang yang tiba-tiba itu mengeklaim bahwa kenapa sih kok Arya ini membela orang yang cabul ya, gitu. Masya Allah ya. Ya bukan seperti itu. Kita itu harus melihat dari aspek hukum, juga kita harus melihat dengan asas kebenaran. Madura hadir Gus ya? Atau mungkin Sidikiyah itu milik LDII atau Islam Jamaah Gus atau lainnya? Nggak ada Mbak Junet, nggak ada keterkaitan dengan itu semua. Makanya Sidikiyah ini kan nggak bisa digoreng-goreng sebetulnya. Hanya satu yang digoreng itu adalah pesantren ini seperti ini gitu. Nggak ada salah. Jangan ngeklaim seperti itu ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Beki ini tidak mewakili atas nama pesantren. Seandainya toh itu benar bisa dibuktikan nanti ya. Ini tidak mewakili dunia pendidikan. Kan saya sudah sering menyampaikan, ini tidak mewakili Islam contohnya ya, atau tidak mewakili Sidikiyah, tidak ya. Tetapi ginilah ya, perlu saya sampaikan, ada ini menurut analisis saya ya, ada indikasi
ada indikasi politik dalam keluarga. Ada politik ya dalam cinta, dalam percintaan nih. Ya ini ada kaitannya tentang percintaan ya. Jadi bisa jadi jangankan Mas Beki ya, jangankan Subeki ya, saya sendiri aja, mantan saya ngerecokin sampai detik ini. Ini mantan, mungkin saja indikasinya ada kaitannya dengan orang-orang yang merasa terabaikan, orang-orang yang sakit hati, pacaran putus dan lain sebagainya. Ya, ini makanya perlu teman-teman itu belajar untuk berpikir yang lebih luas lagi ya, melihat aspek lain ya. Jika tidak terbukti, lalu Mas Beki nuntut balik bisa modiar para pelapornya ya. Artinya begini Mbak Junet, hukum itu buta, itu sudah jelas. Apa yang dilakukan oleh Polri ini sudah tuntas, sudah sesuai dengan prosedur. Kita apresiasi dulu itu yang kinerja Polri itu ya, kita harus apresiasi. Tetapi dalam hal kemaslahatan, Sidikiyah yang sudah ikut membangun bangsa negara ini, yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya itu jangan sampai dimunafikan dengan kesalahan salah satu putra kiai yang nakal. Jangan gitu loh, kasihan. Makanya saya itu bersyukur, alhamdulillah sudah mulai banyak media-media publik sudah ikut menyuarakan itu. Bagaimana dengan nasib Sidikiyah? Harus itu. Masa iya dari semua pelapor itu mantannya dia Gus? Sekarang begini aja deh teman-teman, logika ya. Apakah Subeki ini orang yang sudah kakek-kakek? Ini mah ngomong ngawur aja deh ya. Anda coba analisa, apakah Subeki ini adalah orang kakek-kakek? Apakah Subeki ini orang yang tidak punya atau orang miskin lah kayak kita ini ya, rakyat jelata? Bukan. Subeki ini orang yang masih muda, ganteng, kaya, tajir, musisi band lagi. Coba deh, ayo logikanya kita pikir. Ya, perempuan saya kasih tahu, perempuan jangankanlah sekelasnya Beki, sekelas saya aja lah. Perempuan di belakang itu ngantri. Ya kan? Lo GR, lo ya mau sekali-kali boleh. Perempuan jangan ngantri gitu lah. Nah kalau cuman ngerasa ke sing enak seret gitu lah, saya rasa enggak jauh-jauh. Nyambung gak maksud saya? Masuk gak? Masuk gak? Ayo, yang saya katakan tadi tuh. Ayo logika dulu deh. Dan dugaan saya kasih tahu. Dugaan ini ada masalah, ada kaitannya dengan politik yang ada di keluarga. Ada. Dan yang kedua, barisan sakit hati. Totalnya ada 3. Yang satu ini adalah bagaimana caranya Sidikiyah ini. Gitulah ya. Saya belum pegang di sini. Ini makanya saya nanti perlu nanti untuk mengumpulkan data, karena membicarakan Subeki ini sangat asik sekali. Karena banyak faktor-faktor yang mendukung, dan ini masih dikaji terus ini. Dan ada beberapa narasumber nanti saya akan coba saya investigasi, insya Allah ya. Saya akan investigasi itu. Ada beberapa narasumber, ada beberapa mungkin mantannya cantik gak sih? Kalau cantik samperin. Cantik. Oh, ada mantannya juga. Saya mau mintain keterangan, maksud saya. Namanya juga investigasi, tapi diem-dieman aja. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Ini terkait kasus percabulan yang ikut menyeret nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah yang cukup viral dalam sepekan terakhir ini ya. Sebenarnya saya nggak begitu tertarik untuk membahas persoalan ini.
Tetapi melihat perkembangan informasi seputar persoalan ini, saya melihat sudah tidak sehat ya. Ada penggiringan opini yang menurut saya sudah keluar dari esensi persoalan yang sebenarnya dan sudah nggak sehat menurut saya. Sehingga saya memilih untuk diam. Tapi kali ini saya ingin mengutarakan pandangan saya terkait kasus tersebut. Yang pertama, saya beragama Kristen yang tentunya saudara-saudara juga bisa memahami bahwa saya tidak memiliki kepentingan apa-apa. Jadi, kehadiran saya adalah untuk membela Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang. Memang dalam hal ini saya berbeda dengan beberapa teman-teman. Berbeda pandangan itu hal biasa, wajar. Saya hanya ingin mengutarakan pandangan saya yang mungkin positif dan berdasarkan logika yang sehat. Yang pertama, menurut saya, kasus percabulan yang menyeret nama besar Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang ini sudah nggak sehat. Dan menurut saya sudah melenceng keluar daripada esensi persoalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang melakukan tindak kejahatan adalah oknum. Yang kebetulan saja adalah anak kiai pengasuh Pondok Pesantren Siddiqiyah. Kenapa kasus ini sampai mengancam keberadaan Pondok Pesantren Siddiqiyah? Ini patut menjadi tanda tanya menurut saya. Bahkan saya lihat sebuah link berita bahwa Kementerian Agama Jawa Timur sudah mencabut izin operasi Pondok Pesantren Siddiqiyah tersebut. Ini aneh. Belum ada keputusan hukum positif, tapi pondok pesantrennya, izin operasi pondok pesantrennya itu sudah dicabut. Ada apa? Ini patut menjadi tanda tanya untuk kita analisis lebih jauh. Jadi saya melihat kasus percabulan anak seorang kiai yang juga menyeret nama besar Pondok Pesantren Siddiqiyah nggak sehat dan sudah melenceng jauh daripada esensi persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita amati apakah kasus ini benar-benar murni, berdiri secara mandiri, ataukah ada keterkaitan dengan persoalan lain. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Apakah kasus ini mencuat ke publik secara tiba-tiba menjadi kasus tunggal? Enggak, ternyata. Ya kan? Sebelum kasus percabulan ini mencuat, ada sengketa perebutan hak warisan. Nah, ini menarik sekali kan? Jadi kasus ini tidak berdiri sendiri. Kasus ini tidak mencuat begitu saja dan menghebohkan jagat Nusantara. Ada hal yang terjadi terlebih dahulu sebelum kasus percabulan ini mencuat. Jadi inti pada poin kedua ini bahwa saya melihat kasus ini tidak berdiri sendiri, sehingga saya menyimpulkan bahwa kasus ini tidak murni kasus percabulan. Ada kasus lain yang menjadi pemicu daripada kasus percabulan yang saat ini mencuat dan menghebohkan jagat Nusantara. Yang ketiga, pelaku kejahatan adalah oknum. Kenapa tiba-tiba pondok pesantren ikut terancam, bahkan izin operasinya itu dicabut oleh Kementerian Agama. Nah, sekaligus saya ingin meminta kepada Menteri Agama Gus Yakut,
tolong ini dipertimbangkan dan dikaji kembali. Kok kesannya terlalu cepat mengambil kesimpulan dan keputusan. Pelaku kejahatan adalah oknum. Kenapa pondok pesantren ikut terancam, bahkan secepat itu izin operasinya dicabut? Apakah pondok pesantren tersebut merupakan markasnya teroris? Enggak. Bukan markas teroris. Bahkan pondok pesantren tersebut juga punya kontribusi yang luar biasa terhadap NKRI. Pondok pesantren tersebut adalah pondok pesantren yang nasionalis, punya kontribusi besar juga terhadap bangsa dan negara. Dengar-dengar setiap 17 Agustus pondok pesantren itu memprogramkan pembuatan rumah yang layak huni bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Jadi bukan hanya jiwa nasionalis, tetapi juga ada satu kontribusi nyata membantu masyarakat lemah. Pondok pesantren tersebut bukan markas teroris. Nah, kenapa kasus percabulan yang dilakukan oleh seorang oknum menyeret nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah, memojokkan nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah, bahkan berujung izin operasi Pondok Pesantren Sidikiyah dicabut? Ada apa? Ini juga patut menjadi tanda tanya untuk kita analisis bersama. Yang berikut, yang keempat, apakah oknum pelaku adalah orang tua, kakek-kakek yang sudah tidak punya pesona lagi di mata para wanita? Enggak, dia orang muda. Dan menurut informasi yang saya dengar, yang saya dapat dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa oknum yang diduga sebagai pelaku percabulan ini seorang primadona di kalangan kaum lelaki di Jombang. Jadi ini patut untuk kita analisis ya, saudara-saudara ya. Kalau sekiranya dia adalah seorang kakek-kakek yang sudah tidak punya pesona lagi di mata kaum hawa, dan atau tampang rupanya itu begitu jelek dan buruk sehingga tidak menarik bagi mata pandang kaum hawa, tapi dia orang muda sama seperti kita, dia punya pesona, bahkan dia menjadi rebutan para wanita di Jombang. Nah, ini coba kita pikirkan ya, sebagai sesama laki-laki, saya itu sangat mungkin melakukan tindakan asusila, tindakan tidak senonoh terhadap lawan jenis saya kalau saya nggak punya pesona dan tidak ada wanita yang tertarik kepada saya. Tapi kalau saya ada pada posisi di mana saya menjadi primadona di kalangan para lelaki dan kemudian saya menjadi rebutan para wanita, satu hal yang patut dipertanyakan ketika saya itu diduga melakukan tindak percabulan. Di antara beberapa poin yang sudah saya utarakan untuk dianalisis, yang paling menarik menurut saya untuk dibahas adalah kasus percabulan ini tidak berdiri sendiri. Kasus ini bukan kasus mandiri, tidak tiba-tiba mencuat dan kemudian menghebohkan jagat Nusantara. Ada pemicunya. Sebelum kasus percabulan ini mencuat, ada terjadi sengketa perebutan hak waris. Ini yang menurut saya paling penting untuk kita cermati dan kita analisis secara jernih dan apa adanya. Saya pikir kalau saya sedang bersaing dengan seseorang, dengan saudara saya taruhlah, untuk merebut hak waris dari orang tua atau leluhur, maka dari kejujuran hati nurani saya, sudah pasti saya tidak akan objektif menyikapi dan menghadapi persoalan tersebut. Saya punya ambisi untuk menggapai, mendapat dan menguasai hak warisannya, sehingga saya sama sekali tidak akan objektif. Setiap kesempatan
setiap isu, setiap situasi akan saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk menguntungkan pihak saya. Karena saya sedang beradu, karena saya sedang bersaing bagaimana supaya saya menjadi pemenang dalam sengketa perebutan hak waris. Sehingga saya sama sekali tidak akan objektif, sama sekali tidak akan bermain jujur. Tentu saja ada pemikiran-pemikiran, memikirkan langkah-langkah yang menurut saya itu akan sangat membantu pihak saya, meskipun itu adalah langkah yang tidak halal, cara yang tidak halal. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara, coba kita analisis persoalan kasus percabulan yang melibatkan nama besar Pondok Pesantren Siddiqiyah ini dengan cara pandang yang jernih dan sehat. Mari kita memandang persoalan ini dari berbagai sisi dan gunakan logika yang sehat dan cara pandang yang jernih sejernih-jernihnya. Kalau sekiranya kasus tersebut berdiri sendiri, kasus yang mandiri, mencuat dengan begitu saja menjadi kasus tunggal, maka saya ikut mengakui kemurnian kasus tersebut. Yang terakhir, terkait video penghadangan para santri terhadap aparat kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap terduga atau tersangka. Ya, statusnya sudah tersangka ya. Saya melihat video tersebut, jejak digital tersebut ramai diviralkan ya. Yang jelas terbaca di sana bahwa ini merupakan suatu penggiringan opini ya. Ada upaya untuk membangun opini bahwa pihak pesantren itu sengaja mengumpulkan massa untuk melakukan penghadangan terhadap aparat. Padahal fakta lapangan tidak seperti itu. Memang benar ada massa yang bersikap dan bertindak menghadang aparat kepolisian ketika hendak melakukan penangkapan terhadap tersangka, tetapi massa itu tidak bergerak karena sengaja dikumpulkan untuk tujuan semata-mata menghadang aparat kepolisian. Enggak seperti itu. Ketika itu ada acara pelantikan di pondok pesantren, otomatis ramai dong. Pondok pesantren besar ternama, santri-santrinya ratusan ribu, otomatis ramai dong ketika ada sebuah pegelaran acara di pondok pesantren tersebut. Sehingga sikap dan tindakan penghadangan terhadap aparat itu terjadi secara spontanitas dan bukan suatu hal yang disengaja, atau pondok pesantren itu sengaja mengumpulkan massa untuk melakukan penghadangan terhadap aparat kepolisian. Enggak seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu dasar kenapa saya mulai menganalisis bahwa kasus ini tidak murni. Jadi kita harus memandang segala sisi dari persoalan ini secara jernih, sehingga kita dapat membangun suatu kesimpulan yang juga murni, jernih, tanpa terkontaminasi dengan sentimen tertentu. Sekali lagi saya ingin tegaskan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut bahwa tikus itu hama ya, mengganggu dalam rumah kita. Ketika hama itu hendak kita binasakan, apa dengan rumah-rumahnya kita bakar sekaligus? Enggak seperti itu. Saya belum pernah mendengar ada orang yang sangat bencinya dengan tikus yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dengan rumah-rumahnya dibakar sekaligus dengan tujuan untuk memusnahkan tikus. Nggak terjadi seperti itu. Kejahatan tetaplah kejahatan, dan pelaku kejahatan sewajibnya itu ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Tetapi saya kira sangat tidak bijaksana kalau tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu turut menyeret nama besar pondok pesantren, mengancam operasi pondok pesantren, bahkan
izin operasi pondok pesantren itu dicabut. Saya kira nggak sebegitunya, kecuali pondok pesantren tersebut merupakan markas teroris. Wajar, ini bukan teroris yang ditangkap. Pelaku adalah oknum, dan pondok pesantren adalah pondok pesantren. Ini dua hal yang berbeda, harus kita pisahkan agar supaya kita dapat melihat persoalan ini secara jernih dan apa adanya. Apalagi pondok pesantren Sidikiyah adalah pondok pesantren yang nasionalis dan juga punya kontribusi nyata untuk bangsa dan negara. Bahkan setiap acara 17 Agustus dari pondok pesantren ini memprogramkan pembangunan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, sehingga untuk semua pihak, buat Bapak Menteri Agama Gus Yakut, ya, buat Kementerian Agama Jawa Timur, buat bapak-bapak aparat kepolisian, saya bersuara sebagai rakyat Indonesia yang tidak punya kepentingan apa-apa dengan pondok pesantren Sidikiyah. Saya meminta agar semua pihak dapat melihat dan menyikapi persoalan ini secara jernih, secara objektif dan apa adanya, agar supaya penanganan kasus ini benar-benar berjalan dengan murni. Kalau terbukti oknum terduga benar-benar telah melakukan tindak kejahatan percabulan, wajib dihukum, wajib ditindak secara tegas berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Tetapi sangat tidak bijaksana ketika pondok pesantren yang nasionalis, yang juga punya kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini ikut terkena getahnya. Saya kira seperti itu. Saya Kristianto Yen Oni. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan utarakan di kolom komentar. Salam NKRI. TAGB